kasih Tuhan, kami percaya bahwa malam ini Engkau punya pesan khusus buat setiap kami. Apa yang menjadi rema buat kami untuk bertahan hari ini tidak pernah sia-sia. Kami sudah mendengar kesaksian yang luar biasa Bapak, yang menjadi kekuatan, menjadi semangat buat kami, untuk kami bertahan bukan untuk kalah, tapi untuk menang. Terima kasih Bapak, terpuji namamu Bapak. Kalau sebentar kami mau dengar firman-Mu, urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, ya. Shalom semuanya, suara saya bisa diterima dengan baik, walaupun belakang ini belum selesai. Oke ya? Oke enggak? Fran? Oke ya? Oke, saya lanjutin. Kalau nunggu ini nanti selesainya belum, sebentar lagi belum selesai. Nah, malam ini ya, saya akan juga berkhotbah tentang bagaimana bertahan untuk menang. Kalau kita dengar kesaksian dari Ibu siapa tadi, Ibu Ayu, ya, jujur di tengah keadaan yang gelap, orang itu biasanya sudah terpuruk. Keadaan yang sulit, hutang banyak, nggak ada uang, suami punya masalah. Tapi kita percaya bahwa hari-hari ini makin banyak masalah, ya. Jangan sampai kita kalah dengan masalah. Kita harus menang atas masalah, menang atas persoalan hidup yang sedang terjadi. Kalau kita hari ini nggak bisa menang atas masalah, kita hari ini hanya dikendalikan masalah, maka kita nggak akan pernah bisa kesaksian. Kita nggak akan bisa menangkan banyak jiwa. Nah, hari ini ada pesan yang luar biasa. Yuk, kita baca di Wahyu 10 ayat 6. Percayalah, ini pesan di mana kita semua jangan serius dengan masalah. Karena hari-hari ini waktu berjalan semakin hari semakin, saudara tahu, semakin hari semakin, lihat ya, waktu itu berjalannya semakin cepat. Tidak sampai 2 bulan, ya 1 bulan, kita akan meninggalkan tahun 2024. Kita masuk ke tahun 2025. Semuanya berlalu dengan cepat, saudara. Rasanya setahun demi setahun tidak ada terasa. Tapi saudara ngerasain nggak? Tahun demi tahun kita itu semakin mendekati kesudahannya. Dunia ini dalam perjalanan menuju kesudahannya, menuju pada di perjalanan dilenyapkan, sementara kita sebagai anak Tuhan dalam perjalanan diselamatkan. Kalau saudara baca Wahyu 10 ayat 6, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Berarti masa-masa ini percayalah kita sudah jangan enak-enak. Ya, jangan lagi tunda waktumu untuk serius. Siapa yang datang menghakimi kita itu Tuhan pencipta langit dengan segala isinya. Jadi hari ini jangan terus untuk serius dengan masalah uang, suami, sekitar, seputaran yang kalau Tuhan datang itu bukan jadi perhitungan yang terpenting, saudara. Itu cuma alat mempersiapkan saudara dan saya supaya hidup kita ini sungguh-sungguh serius, bukan serius dengan masalah, serius dengan Tuhan, karena penundaan ini sudah tidak ada lagi. Makanya Tuhan ingatkan buat setiap kita yang malam ini, jangan tunda lagi untuk hidupmu lebih serius dengan Tuhan, bukan masalah. Masalah itu tidak bisa dihindari. Siapapun kita, mau hamba Tuhan, mau kita hebat seperti apapun, sukses, kaya seperti apapun, saudara tidak pernah bisa yang namanya menghindari masalah. Kita bukan orang yang kebal masalah. Kita sehebat, sekaya apapun. Apakah orang kaya raya tidak punya masalah? Oh banyak, saudara. Orang kaya, walaupun punya uang banyak, seperti yang pernah saya ceritakan, saya punya seorang yang kenalan, kayanya
unlimited, saudara. Setiap tahun pasti dia itu pergi ke luar negeri untuk check up kesehatan dengan profesor dan sebagainya. Uang banyak, mau apa aja bisa. Tapi yang namanya kehidupan, siapa yang bisa menduga? Sekonyong-konyong, tiba-tiba tidak ada gejala, tidak ada angin, tidak ada yang namanya tanda-tanda, hanya sakit ringan, tiba-tiba dicek stadium akhir kanker. Lihat ya saudara, uangnya unlimited. Bisa enggak beli segala sesuatu, bebas masalah. Apakah dengan uang kanker segera sembuh? Enggak. Dokter sudah angkat tangan, semua sudah angkat tangan, uang berapapun ditolak sama dokter. Sempat juga suaminya bilang gini, dok, kalau ada obat berapapun yang penting istriku bisa selamat, dok. Aku akan bayar, mau berapa puluh miliar, saya siapkan uangnya saat ini juga. Tapi yang namanya dokter, siapa yang bisa membeli kesehatan nyawa? Tidak ada yang bisa. Mau uang berapapun, 1 miliar ditolak. Karena memang hari ini semua apa yang kita punya itu bukan segala-galanya. Tapi percayalah, kita baca di ayat di 2 Petrus 3. Yuk kita lihat ayat 13 sampai 15a terlebih dahulu. Jangan tunda-tunda lagi untuk serius dengan Tuhan. Hari ini kalau masalahmu besar, bertahan aja serius sama Tuhan. Tetapi sesuai dengan janjinya. Apa saudara? Kita 2 Petrus 3 ya. Menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat apa saudara? Terdapat apa? Kebenaran. Pastikan malam ini saudara percaya bahwa di dalam langit bumi yang baru itu terdapat kebenaran. Nah, tujuan Tuhan lewat masa sukar, lewat masalah yang berat, supaya hidup saudara dan saya yang hidupnya tidak dalam kebenaran dipaksa. Karena nanti di langit baru, bumi yang baru hanya terdapat kebenaran. Bukan lagi terdapat hartamu, rumah besarmu, enggak. Terdapat kebenaran. 14. Sebab itu, ini ajakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, ajakan. Kamu harus saudara, berusaha supaya kamu kedapatan apa saudara? Tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Artinya gini, kalau kita sudah tahu penundaan ini sudah tidak ada lagi, waktunya penundaan, Tuhan ajak buat setiap kita, ajakan supaya kita harus bukan enak-enak saudara, berusaha. Gimana caranya? Di tengah keadaan yang makin serius, tidak ada penundaan lagi, kita ini serius berusaha supaya tidak bercacat, tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Kristus. 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Makanya kita jangan menghindar dari proses. Apapun, seberat apapun, kita serius dengan prosesnya Tuhan. Yang penting kita berusaha. Di tengah masalah hutang yang besar, jangan pernah kompromi dengan dosa. Di tengah suamimu selingkuh sebagai seorang istri, jangan hari ini berusaha terus gimana caranya suami saya balik, Bu Eli. Bagaimana caranya istriku kembali. Tapi kita berusaha kedapatan untuk tidak bercacat dan tidak bernoda sambil hidup berdamai. Orang kalau hidup berdamai dengan Tuhan itu jelas dosa itu menghalangi hubungan saudara dan saya dengan Tuhan. Makanya kalau kita mau hidup dalam perdamaian dengan Tuhan, kita ini harus berusaha.
kehidupanmu sehari-hari jangan pusing dengan masalah. Jangan serius dengan masalah. Yang penting hidupmu berusaha tidak bercacat dan bernoda. Ini ayat berikutnya. Kita lompat di ayat 17 dan 18. Yang akan saya bahas 3 hal. Bertahan untuk menang itu seperti apa? Lihat ayat ini, lompat ke 17. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Ya, tadi disuruh berusaha, sekarang disuruh tandas perintah ajakan, yaitu waspadalah supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. 2 kata ini. Yang pertama, jangan terseret. Berapa banyak orang mulai terseret hari ini? Banyak orang benar mulai terseret dengan gaya hidup dunia. Melegalkan dosa. Bu, cerai itu tidak apa-apa, Bu. Penyesuaian zaman now. Dulu kan zaman-zaman kuno, Bu Eli, tidak ada yang namanya orang ya. Mungkin orang itu sifatnya bagaimana. Ini zaman sudah berubah. Saya terlalu percaya, Bu Eli, firman Tuhan juga menyesuaikan keadaan zaman now. Sekali lagi, kita hari ini jangan terseret dengan kesesatan yang namanya gaya hidup dunia. Kita hari ini tetap sadar bahwa waspadalah. Kalau Tuhan mengajak saudara dan saya berwaspada, maka hari ini kita harus waspada. Yang kedua, jangan sampai kehilangan peganganmu yang teguh. Apa? Firman Tuhan. Apapun yang terjadi, pegangan teguh kita, firman Tuhan itu tidak akan pernah bergeser. Selama kita hari ini kehilangan pegangan, berapa banyak orang mulai melepaskan firman. Orang mulai percaya dengan apa yang dikatakan orang daripada apa yang dikatakan firman Tuhan. Itu sebabnya kita bergeser. Kita mulai banyak dengar, iya ya benar juga kata temanku. Kalau kamu setia terus sama suamimu, sama istrimu, kamu jadi keset. Kamu hari ini tidak akan pernah diperlakukan sebagai orang. Lebih baik kamu galak sedikit, jahat sedikit, balas sedikit, supaya pasangan hidupmu tahu bagaimana rasanya disakiti. Sekali lagi, kita jangan pernah bergeser dari pegangan hidup yang teguh. 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Pastikan hari ini kita sebagai anak Tuhan 3 hal. Buka PowerPoint-nya. Bertahan untuk menang ada 3 langkah. Yang pertama, jangan terseret dalam kesesatan orang yang tidak kenal hukum. Pastikan ya, kita sebagai orang benar jangan ikut-ikutan gaya hidup dunia. Kalau dunia melegalkan dosa, sekali lagi kita jangan pernah terseret. Sekali lagi Tuhan mau waspadalah. Tidak ada lagi penundaan. Ketika engkau bertahan, bertahanlah, berusahalah, waspadalah dalam hidup tidak bercacat, tidak bernoda. Berdamailah dengan Tuhan yang kita sembah, pemilik langit dan bumi. Hari ini tidak ada cara lain. Kehidupan saudara yang kedua, jangan kehilangan pegangan yang teguh. Selama kita kehilangan pegangan yang teguh, maka kita pasti tersesat. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kita percaya pada waktu kita nggak kehilangan pegangan yang teguh, maka firman Tuhan itu tetap akan menerangi hidupmu. Di tengah gelapnya dunia, kita nggak akan pernah tersesat. Bahkan kita akan muncul tetap sebagai terang dan garam di tengah dunia yang gelap. Kita berbondong-bondong bawa orang yang gelap kepada terang. Yang ketiga, bertumbuhlah dalam kasih karunia
dan pengenalan akan Tuhan. Ya, saya percaya 3 hal hari ini bertahan untuk menang. Orang yang bisa menjaga 3 hari ini pastikan serius dengan 3 hal ini karena sudah tidak ada penundaan waktu lagi. Tuhan mau kita berusaha dan waspada. Berusaha, waspada, berjaga-jaga. Tidak ada cara lain. Kalau kita meremehkan semua ini, maka kita nanti akan kehilangan kesempatan untuk menikmati langit dan bumi baru yang terdapat kebenaran. Tangkap ya. Jadi kita percaya hari ini yuk kita semua mau bertahan. Jangan bertahan terus pikirin masalah. Sudah kuno. Itu sudah expired. Karena masalah itu cuma kendaraan buat kita sampai kepada langit dan bumi yang baru. Orang kalau dalam zona nyaman, hidupnya nggak akan pernah hari ini hidup ini kudus, mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Enakin daging. Daging itu selalu menjadi musuhnya roh. Orang kalau nyaman, pasti dagingnya nyaman, rohnya makin redup. Tapi orang yang hidup di dalam proses dapur api, penderitaan, padang gurun, itu selalu berkata, rohnya yang menyala-nyala, dagingnya yang mati. Jadi hari ini nggak usah marah sama Tuhan. Yang lagi ngalami masa sukar, bertahan aja. Kita pasti menang. Nggak akan pernah kita kalah hari ini ya. Jadi 3 hal. Yang pertama, yuk kita lihat. Jadi sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, anak-anak ya, yang lagi menghadapi proses yang nggak gampang, nggak mudah. Jangan berkecil hati. Hari ini jangan tunda-tunda, serius dengan Tuhan 3 hal. Bagaimana jangan terseret? Nah, kita lihat dari peristiwa Usia. Kita baca 2 Tawarik 26 ayat 4 sampai 5 terlebih dahulu. Yuk kita baca. Siapa sih Raja Usia? Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lihat ya. Seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Lihat ya Usia. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya apa saudara? Berhasil. Lihat ya, orang yang bertahan mencari Tuhan, walaupun tidak masuk akal loh Bu Eli, doa puasa tambah parah, sudahlah. Kalau kita mencari Tuhan, Tuhan pasti membuat usaha berhasil. Usia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyur sampai ke negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Percayalah dalam hidup ini pasti ada kedaulatan Tuhan buat orang benar. Orang benar itu kalau disertai Tuhan selalu apa? Berhasil, termasyur, dan akan menjadi kuat. Itu sudah identik, saudara. Orang yang hidupnya mencari Tuhan tidak akan pernah perjalanan hidupnya itu buntung, saudara. Pasti berhasil. Tapi lihat ayat yang ke-16 kita baca. Bagaimana ayat ke-16? Lompat. Setelah ia menjadi kuat, nah ini kadang-kadang kita itu sering terseret dengan gaya hidup dunia. Sering kali kita sebagai orang Kristen, kita sombong waktu kita tidak mengalami proses. Kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak berusaha untuk kejar hidup tidak bercacat. Kenapa? Karena waktu kita sukses, kesombongan kita akan muncul, daging kita muncul, roh kita mulai redup. Nah, ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, apa yang terjadi? Ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas pembakaran ukupan. 3 hal kita buka.
Bagaimana hari ini jangan pernah terseret dalam kesesakan seperti Raja Usia. Yang pertama, yuk, apa sih gaya hidup yang menyeret hidup kita? Jadi sombong. Orang tinggi hati itu bukan gaya hidup kerajaan Allah. Sekali lagi, kalaupun saudara kaya ya, saya itu selalu diingatkan mama saya. Ulang kali mama saya kalau ketemu saya bilang gini, nih kamu ingat ya, kamu sudah dibawa Tuhan naik. Tapi jangan pernah sombong. Sombong itu bukan gaya hidup kerajaan Allah. Kalau kita mau mempertahankan hidup, jangan terseret dengan kesesatan dalam kesesatan dunia. Pastikan siapapun kita hari ini nggak usah sombong. Tetap hiduplah rendah hati. Jangan tinggi hati. Istri-istri, suami-suami, saya bisa bayangin, dulu saya pernah ya kepingin rasanya cerai. Tapi Tuhan bilang gini, orang yang menggugat cerai pasangannya itu orang yang sombong. Kenapa? Karena harga diri nomor satu. Jujur, kalau Tuhan nomor satu di dalam hidup saudara, saudara tidak akan menuntut cerai. Tapi karena harga dirimu di atas Tuhan, maka saudara menuntut cerai. Orang hari ini, apa gaya hidup dunia yang paling banyak kita hidupi? Kalau kita sudah hebat, punya suara emas, ya kita sudah punya kepintaran khotbah, kita hari ini punya rumah yang besar, kita dulu mobilnya Avanza, sekarang Alphard, dulu Avanza, kalau ketemu orang pasti mukanya senyum, tapi gara-gara naik Avanza, berat jadinya mau tersenyum, mahal senyum. Senyum dipilih-pilih, hanya orang yang kelasnya Alphard, Bu Eli, yang sekarang sama-sama Alphard baru disapa, hai bro, bro, tapi begitu Avanza, gara-gara sekarang Alphard, dia sudah tidak mau lagi yang sapa yang Avanza. Jujur saudara, ini bukan gaya hidup kerajaan Allah. Sekali lagi, yang pertama, jangan tinggi hati. Yang kedua, jangan melakukan hal yang merusak. Jangan sampai gara-gara engkau marah dengan suamimu, ya seperti Bu Ayu itu, kepingin membunuh, kepingin rasanya ditusuk. Itu bukan gaya hidup kerajaan Allah. Jangan gara-gara pasanganmu selingkuh, selingkuh dibalas selingkuh, selingkuh dibalas TTM, teman tapi mesra. Sekali lagi, tidak ada yang namanya gaya hidup kerajaan Allah membalas yang jahat dengan yang jahat. Sekali lagi, gaya hidup kerajaan Allah membalas yang jahat dengan yang baik tanpa tanda batas waktu. Tanpa batas waktu. Berkali-kali Bu Eli, saya dijahati mertua Bu Eli sejak menikah. Sekali lagi, kalau gaya hidup kerajaan Allah berkali-kali diperlakukan jahat, berkali-kalilah terus berbuat baik tanpa memberi batasan waktu. Kenapa? Karena kita hari ini dilatih. Jangan pernah kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, jangan berubah setia kepada Tuhan. Itu gaya hidup. Apapun, sekalipun tidak ditolong, orang banyak yang sudah tidak setia sama Tuhan. Contohnya gimana? Kalau dulu kita kantongnya tebal, disuruh melayani semangat. Disuruh main gitar semangat, disuruh main musik semangat, disuruh cuman persembahan kolektor aja mau, tapi karena hari ini kehidupanmu yang semakin sulit, saudara melihat Tuhan itu tidak setia loh sama saya Bu Eli. Saya sudah melayani, sudah kasih perpuluhan, sudah berdoa. Tapi mana buktinya Tuhan tidak bela hidup saya? Saudara mulai mengurangi kesetiaan saudara sama Tuhan, saudara mulai hitung-hitungan. Sekali lagi, tiga hal ini yang membuat Usia akhirnya, ya, ketika dia sudah kuat, dia menjadi sombong. Makanya Tuhan tidak berkenan kepada Usia. Sekali lagi, yuk, tiga hal gaya hidup yang paling kita harus jaga. Yang pertama, jangan tinggi hati. Yang kedua, yaitu jangan pernah untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ya, melakukan hal yang merusak. Tetap balas yang baik dengan yang jahat. Yang ketiga, tetap setia. Jangan pernah berubah setia kepada Tuhan. Apapun itu. Sekali kita mau setia, ditolong, tidak ditolong, itu urusannya Tuhan. Tapi satu hal kita percaya, bahwa kita
adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibayar lunas. Tidak banyak menuntut Tuhan untuk menolong hidup kita. Saya percaya hari-hari ini, saudara. Jangan banyak menuntut Tuhan. Tuhan sudah beri yang terbaik. Langit baru, bumi baru, itu tidak bisa dibeli dengan apapun usaha jerih payah. Langit baru, bumi baru, kehidupan kekal, itu hanya diberikan buat saudara dan saya hanya karena anugerah belas kasihan Tuhan semata-mata. Orang kaya nggak bisa beli langit baru, bumi baru. Mau segepok uang ditaruh sekalipun. Coba cari toko mana yang jual karcis tiket langit baru, bumi baru, hidup kekal selama-lamanya. Makanya hari ini jadilah orang yang benar-benar jangan terseret dengan gaya hidup dunia. Pastikan kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, yuk kita lihat. Jangan kehilangan pegangan yang teguh. Kita baca Markus 13 ayat 31 ya. Hari ini pastikan sebagai anak Tuhan malam ini yuk setia aja. Sudah bertahannya harus benar. Jangan bertahan dengan kompromi dosa. Nanti saudara tidak menikmati langit baru, bumi baru. Ini sudah tidak ada penundaan lagi loh. Sudah waktunya saudara jangan tunda-tunda, waspada, berjaga-jaga ya dan berusaha untuk hidup kejar, jangan terseret dalam kesesatan dunia. Yang kedua, jangan kehilangan pegangan yang teguh. Markus 13 ayat 31. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Pegang ini saudara. Semua boleh berlalu, keuanganmu boleh bangkrut, suamimu boleh berubah setia, anak-anak boleh berontak, tiba-tiba saudara divonis. Ya, saya ketemu dengan seorang ibu yang bercerita, Bu, saya juga mengalami titik di mana saya tidak habis akal. Saya juga kaget-kaget dengan masalah yang tiba-tiba menimpa keluarga kami. Ya, tidak ada angin, ya punya anak kebanggaan. Tiba-tiba Bu, anak satu-satunya yang jadi andalan hidup kami divonis kena HIV. Saudara percaya? Saya sendiri tidak pernah mimpi, sepertinya keadaan hidup yang happy family hari itu saya punya kebanggaan dengan anak yang saya banggakan tiba-tiba divonis HIV. Dan itu membuat kami terpukul. Kenapa ini bisa terjadi menimpa keluarga kami, sementara keluarga kami bukan keluarga yang berantakan. Keluarga kami adalah keluarga yang happy family, yang sudah mengenal Tuhan, dan pernah yang namanya satu keluarga kami aneh-aneh. Tapi kenapa yang namanya proses kehidupan tiba-tiba ketika anaknya terkena HIV, di situ semua rasa bahagia mulai hari itu pudar, saudara. Tapi pastikan hari ini, pastikan jangan pernah kehilangan pegangan yang teguh. Apapun bisa terjadi, saudara percaya, buka 3 hal. Kalau kita pegang firman, saudara, ini jadikan pedoman. Saya selalu menjadikan 3 hal ini pedoman. Waktu iblis mengintimidasi hidup saya selalu katakan Amsal 23 ayat 18. Saya berkata dalam hidup, iblis, hari ini memang aku lihat masa depanku gelap. Kamu boleh mengintimidasi aku. Lihat tuh, gara-gara suamimu seperti itu, masa depanmu gelap, madesu. Tapi sekali lagi, aku tidak pernah kehilangan pegangan yang teguh. Itu berusaha, saudara. Saya berusaha memperkatakan dan saya waspada. Saya tahu iblis lagi mengintimidasi hidup saya untuk dibawa hancur. Saya katakan, hai iblis, karena masa depan sungguh ada dan harapanku tidak akan hilang. Tidak ada yang namanya masa depan suram. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, dan apa yang aku harapkan kepada Tuhan, pemulihan rumah tangga, anak-anak, itu tidak akan pernah hilang. Itu selalu saya declare. Makanya kalau pegangan kita teguh, lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari.
Iman yang saudara ucapkan dari firman itu selalu membuat iblis gemetar. Iblis tidak pernah gemetar dengan pelayananmu. Iblis tidak pernah gemetar dengan ibadahmu Senin sampai Minggu engkau di gereja. Iblis tidak pernah gemetar dengan uangmu untuk membangun gereja. Tapi iblis akan gemetar dan iblis akan lari pada waktu peganganmu teguh, pada waktu engkau mengalami keadaan yang tersulit, engkau declare firman. Iblis, masa depanku pasti ada, sungguh ada, dan harapanku tidak akan hilang. Yang kedua, saya katakan ada jaminan kebahagiaan yang saya ucapkan selalu di Mazmur 25 ayat 12 sampai 13. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Wow, itu saya ucapkan. Pada waktu saya melihat kenyataan hidup, saya lihat anak-anak, saya lihat diri saya lihat suami saya, semuanya pada waktu itu terpuruk, saudara. Saya terpuruk, 3 anak terpuruk, suami terpuruk. Tapi ketika Tuhan mengingatkan hidup saya, Eli, semua boleh terpuruk, semua boleh tidak ada bukti untuk engkau berharap. Tapi satu hal, Eli, jangan pernah kehilangan peganganmu yang teguh atas firman Tuhan. Tuhan mengingatkan ayat ini, dan ini yang saya katakan. Saya berkata, iblis, siapakah saya? Saya adalah orang-orang yang sedang ditunjukkan jalan. Bahkan saya pasti menetap dalam kebahagiaan sampai anak cucu akan mewarisi bumi. Bayangin saudara, kalau saudara menetap dalam kebahagiaan, berarti kebahagiaanmu tetap selamanya enggak? Warisan abadi buat anak cucu selamanya enggak? Makanya jangan pernah kehilangan pegangan kepercayaan yang teguh tentang jaminan Tuhan akan kebahagiaan. Yang tadi kejaminan masa depan ya. Yang ketiga yaitu perkatakan, yang singkat aja, Roma 2 ayat 6 sampai 7 perkatakan jaminan kehidupan kekal. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Wow, yaitu hidup kekal kepada mereka yang tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Hari ini pastikan 3 hal ini menjadi jaminan masa depan, jaminan kebahagiaan, jaminan kehidupan kekal. Itu jangan sampai saudara lepas. Kita percaya ini langit bumi boleh berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan pernah lepas. Jangan pernah takut untuk menghadapi kematian. Percayalah, selama kita waspada hari ini, berusaha, berjaga-jaga, menjadi orang yang dikenan Tuhan, maka kita akan menikmati langit dan bumi baru. Bahkan Tuhan menjamin hidup kekal. Ada enggak orang yang bisa jamin hidup kekal? Tidak ada kan? Saudara ikut polis asuransi di mana? Yang cari seluruh dunia. Kalau ada, ya, misalnya setelah mati biasanya akan kembali uang berapa? Ya, saudara klaim asuransi bisa. Tapi sekali lagi, ada enggak asuransi yang menjanjikan selain uang tabungan kembali, kita yang enggak bisa menikmati, saudara. Ya, kalau kita misalnya mati, kita punya banyak asuransi. Kira-kira saudara nikmati uangnya kan enggak? Ya, kita yang mati ya mati, yang menikmati yang hidup. Tapi kalau kita punya jaminan kepercayaan teguh akan firman, kita tetap percaya sama Tuhan Yesus, maka jaminan kehidupan kekal. Dan sampai hari ini, saudara, tidak ada asuransi yang bisa menjamin hidup kekal. Hanya hari ini iman percaya kepada Yesus tanpa perlu bayar premi setiap bulan, setiap tahun, tapi dia berikan free, gratis jaminan hidup kekal. Bahkan dia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya.
Itu sebabnya malam ini yuk perbuatan kita perlu dijaga. Sudah serius dengan apa yang saudara lakukan. Jangan serius dengan hutang terus. Suami dipikiri hutang, dipikiri sudahlah. Sekarang belajar tidak berpikir tentang masalah. Masalah tidak akan menjadi masalah sepanjang kita tidak mempermasalahkan. Kalau hutang tidak dipermasalahkan juga tidak akan jadi masalah. Kenapa? Karena ketika hutang dibawa dalam doa, hutang hari ini seperti Bu Ayu, satu persatu sampai hutangnya bisa tinggal sedikit, mungkin 10%. Itu karya Tuhan. Secara akal dia tidak mampu. Tapi kalau Tuhan yang memampukan, hutang selesai, pemulihan rumah tangga bisa kumpul sama anak. Kira-kira cara Tuhan itu dahsyat enggak buat kita? Secara akal Bu Ayu tanya, ada enggak punya pola pikir dia bisa keluar dari jerat masalah ini? Enggak bisa, saudara. Makanya sampai kepingin bunuh diri karena terlalu kompleks. Terlalu masalahnya kompleks. Ya hutang, ya suami, ya enggak punya uang. Hutang banyak, enggak punya uang. Hutang banyak, uang masih ada, masih mending. Ini hutang banyak, nggak punya uang, suami bermasalah, nggak bisa kumpul sama anak, hidup di negara orang, pasti. Banyak orang pasti bilang gini, kepingin mati rasanya. Tapi lihat cara Tuhan yang ajaib bisa membawa Ibu Ayu hari ini. Saya melihat Ibu Ayu wajahnya sudah beda banyak ya. Sekarang sudah wajah move on sampai kelihatan cantik. Tadi saya lihat gini, ini Bu Ayu gitu ya. Kok beda gitu ya dari profilnya. Ibu Ayu sekarang diperlengkapi Tuhan dengan wajah kemuliaan, enggak lonjong lagi ya. Wajahnya sudah wajah cantik. Kenapa? Karena dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat ketika dia pegang teguh pegangan atas kebenaran firman. Yang terakhir, bagaimana hari ini yuk kita lihat di 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5. Bagaimana bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Setelah ini kita selesai. 2 Korintus 1 ayat 3 dan 5. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak yang apa, saudara? Bapak yang apa? Penuh belas kasihan. Makanya hari ini jangan takut ya. Kemarin saya ajarikan khotbah saya kemarin malam. Saudara kalau hancur hati, apa yang perlu saudara minta? Nggak usah hancur hati ya, minta masalahmu pulih. Hari ini saya ajari 3 hal. Minta belas kasihan Tuhan. Karena dia itu Bapak yang penuh belas kasihan. Minta belas kasihan Tuhan atas hutangmu. Minta waktunya Tuhan. Minta tangannya Tuhan. Minta 3 hal ini. Hari ini nangis aja minta itu, saudara. Minta Tuhan belas kasihanmu atas rumah tanggaku. Minta waktumu ya Tuhan. Minta tanganmu sendiri yang bekerja membela hidupku. Percayalah, waktu tangan dan belas kasihan Tuhan sedang bekerja luar biasa hari-hari ini. Karena Tuhan tahu, hanya waktu belas kasihan Tuhan dan tangan Tuhan yang bisa bawa saudara keluar dari setiap jerat masalah yang berat. Jerat hutang yang sudah tidak ada jalan keluar. Jerat pelakor hari ini yang benar-benar membuat rumah tanggamu hancur. Jerat penyakit kanker stadium akhir yang membuat dokter sudah angkat tangan. Minta belas kasihan Tuhan. Lihat ya, sumber segala penghiburan luar biasa. Hari ini kalau belum ditolong, saudara tidak boleh mukanya sedih. Karena Tuhan itu sumber penghiburan. Kalau dia sumber penghiburan, dia akan memberikan sukacita. Sebab sama seperti kami, lihat ya, mendapat bagian, lompat ayat kelima, berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus. Saudara kalau hari ini sengsara menderita, jangan marah. Ini memang kesengsaraan Kristus yang saudara harus ambil pikul salibnya. Tapi luar biasanya kata-kata berikutnya. Demikian pula oleh Kristus kami menerima apa, saudara? Apa yang diterima di balik kesengsaraan yang berlimpah-limpah? Penghiburan yang berlimpah-limpah. Siapa yang lagi ngalami, Bu, 1 belum selesai, datang lagi, limpah. Mending kalau limpah berkat Bu Eli, limpah penderitaan Bu Eli, limpah yang namanya masalah, nggak usah takut.
Kalau kita diizinkan, dia akan bertanggung jawab, dia juga akan memberi penghiburan yang berlimpah-limpah. Buka 3 hal. Bagaimana kita hari ini yuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 3 hal ya. Yang pertama, jangan terseret, berpegang teguh. Yang ketiga, bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Yang ketiga hari ini di masa-masa yang tersulit, yaitu yang pertama, hidup dalam apa saudara? Belas kasihannya, dan kita akan mengenal Tuhan yang murah hati. Tangkap ya? Yang pertama, sekali lagi, bagaimana kita mengalami keadaan di masa-masa kita bertahan untuk menang. Tidak mungkin kalah, karena kita hidup dalam belas kasihannya, dan kita akan mengenal siapa Tuhan yang murah hati. Yang kedua, hidup dalam kekuatannya, kita akan mengenal bagaimana cara Tuhan menopang hidup saudara dan saya. Yang ketiga, hidup dalam penghiburan yang berlimpah-limpah, sehingga kita melihat bagaimana Tuhan sumber sukacita itu selalu ada di dalam setiap hati saudara. Makanya orang bertahan itu pasti menang. Yang penting jangan terseret dalam kesesatan dunia, ya. Yang penting jangan kehilangan pegangan. Justru di masa-masa bertahan, kita ini akan bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan, yaitu hidup dalam belas kasihan Tuhan, kita mengenal Tuhan yang murah hati. Hidup dalam kekuatan Tuhan, kita mengenal bagaimana Tuhan menopang hidup saudara ketika kita bertahan. Orang kalau ditopang dengan kekuatan yang tidak terbatas, saudara akan jadi orang yang tidak terbatas. Saya punya kekuatan yang hari ini super luar biasa, bukan hebatnya saya, tapi hebatnya Tuhan yang tidak terbatas yang menopang hidup saya. Hari ini yang ketiga, saya bisa hidup hari ini karena hidup dalam penghiburan yang berlimpah-limpah. Kenapa? Di tengah masa-masa kesengsaraan yang berlimpah-limpah, karena Tuhan sumber sukacita ada di dalam setiap saudara dan saya. Pastikan jadi anak Tuhan bertahan, jangan hidup dalam kesedihan. Kesusahan sehari boleh dijalani, sehari cukup sehari. Kalau besok ketemu kesusahan bentuk lain, pastikan kita tetap punya sukacita yang berlimpah-limpah. Karena Tuhan sumber sukacita, bukan masalah yang menjadi sumber sukacita kita. Kalau hidup ditentukan oleh masalah, maka kita tidak akan pernah sukacita setiap waktu. Karena sukacita karena Tuhan, itulah perlindungan saudara dan saya. Dari ketiga hal ini, yuk orang bertahan harus punya prinsip. Selama kita tidak terseret dalam arus dunia, kita sedang berjaga-jaga, kita sedang waspada. Jangan tinggi hati, ya. Yang kedua apa saudara? Harus diterapkan. Yang kedua yaitu, buka Fran, jangan tinggi hati. Yang kedua yaitu jangan melakukan hal-hal yang merusak. Jangan kalah dengan kejahatan. Itu ciri gaya hidup kerajaan Allah. Yang ketiga, jangan berubah setia kepada Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Itu pegangan hidup saudara dan saya. Yang kedua, yaitu jangan pernah kehilangan pegangan, karena Tuhan sudah jamin apa? Masa depan, jaminan kebahagiaan, jaminan kehidupan kekal. Wow, ini jadi pegangan, jangan pernah bergoyah dari 3 ini. Kalau kita tidak bergoyah dari 3 ini, maka kita akan bertahan sampai pada akhirnya. Orang yang bertahan sampai akhir pasti menang, selamat, beroleh hidup, berhasil, dan beruntung. Itu sudah Alkitabiah. Yang terakhir, yaitu jangan pernah apa, saudara, hari ini bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. 3 hal, yaitu yang pertama, hidup dalam belas kasihan Tuhan, hidup dalam kekuatan, dan hidup dalam penghiburan yang berlimpah-limpah. Buka quote yang terakhir, yuk kita baca sama-sama, setelah itu ada pertanyaan. 1, 2, 3. Berhenti berputus asa, bertahanlah untuk menang. Tuhan Yesus memberkati. Malam ini tidak ada orang yang putus asa. Seberat-beratnya masalah, malam ini Tuhan berkata, aku sudah punya solusi. Tidak perlu dipermasalahkan. Masalahmu adalah bagianku. Bagianmu adalah berusaha, berjaga-jaga,
waspadalah karena sudah tidak ada penundaan lagi. Jangan tunda-tunda lagi untuk serius dengan Tuhan. Bukan waktunya lagi kita serius dengan masalah. Semakin serius dengan masalah, maka kita sedang hari ini menutup pintu anugerah Tuhan. Tapi kalau kita serius dengan Tuhan, bertahan pasti untuk menang. Jangan bertahan hanya serius dengan masalah, saudara pasti kalah. Tapi kalau bertahan hari ini untuk menang, serius kepada Tuhan dengan 3 hal ini, saudara akan menikmati kemenangan yang luar biasa. Bertahan untuk menang, jangan putus asa. Tuhan Yesus memberkati. Siapa yang ada pertanyaan, boleh segera tanya ya, karena waktunya juga sudah malam. Saya juga harus segera pulang karena saya ada di luar kota ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji nama Tuhan. Berikan dulu tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan buat sharing firman Tuhan malam hari ini ya. Puji Tuhan. Baik, tadi Ibu Gembala memberikan kesempatan buat Anda bertanya, silahkan ya. Chat ya, di chat, di kolom chat. Mungkin karena waktu juga saya coba batasi untuk sesi yang pertama mungkin 5 pertanyaan terlebih dahulu ya. Nah, pertanyaannya, gimana doa untuk melepaskan santet dari kiriman pelakor? Waduh, ini minta tips doanya seperti apa Ibu Eli, katanya begitu. Silakan Bu. Iya, sebenarnya kalau kita tidak buka celah sakit hati, santet itu tidak usah didoakan kembali kok. Pasti. Justru itu akan kembali sama yang ngirim. Ya, karena di dalam kehidupan kita itu roh yang ada di dalam hidup kita itu jauh lebih besar dari roh apapun yang ada di dunia. Termasuk roh santet, saudara ya. Orang yang dekat sama Tuhan tidak akan pernah bisa disantet. Saya pernah dengar beberapa orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, itu dukunnya sampai meninggal. Orang yang nyantet itu mati, saudara, sampai Anda. Mungkin bisa. Kenapa? Karena dalam hidup kita itu ada roh yang jauh lebih besar. Doanya biasanya banyak ucapin bilangan 23 ayat 23. Mantra tenung tidak akan mempan atas kehidupanku. Itu aja. Bilangan 23 ayat 23. Mantra tenung tidak akan mempan atas kehidupanku, roh yang ada di dalam hidupku jauh lebih besar. Itu aja ya. Terus doa berkati pelakor, jangan kutuki pelakor ya, berkati, doakan, berikan dia jodoh, pekerjaan yang baik Tuhan, supaya tidak ganggu rumah tangga saya. Itu aja doanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, itu adalah tips doa ya. Haleluya. Dan selanjutnya, kalau kita sudah baik sama orang, tapi ternyata di belakang orang itu ternyata sering menyakiti kita, ngomongin kita, harus gimana? Harus sabar, tetap ngampuni. Nah, ini udah paling sering ya disampaikan. Silakan Bu Gembala. Ya, itu tadi, jangan terseret dengan arus dunia ya. Kita jangan terseret dengan kesesatan dunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Enggak. Kita tetap walaupun dijelekkan 100 kali, tetap baiknya juga harus 100 kali. Bahkan bisa lebih. Itu orang benar ya. Kalau orang dunia kan mata ganti mata, enggak. Tapi sekali lagi, kita ini siapa sih? Kalau orang mau ngatain kita, ngapain kita mau balas? Berarti kita sombong. Kalau orang rendah hati dikatai, ya ngomong aja, ya iyalah saya mau dikatain apa, siapa sih saya ini, wong saya ini juga hamba. Mau dikatain ya it's okay, enggak apa-apa. Mau dikata-katain yang buruk, saya juga enggak akan membalas. Itu ciri orang yang rendah hati. Makanya jangan terseret ya, waktu ingat usia begitu sombong, Tuhan marah loh. Ketika dia sudah sukses, dia mulai jadi sombong. Makanya kita jangan pernah tinggi hati. Siapapun kita, mau diberkati sukses seperti apapun, kita ini kalau tidak ada Tuhan bukan siapa-siapa. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kenapa kita bisa sukses semata-mata hanya anugerah. Makanya kita nggak boleh sombong. Kalau kita dikatai orang, ditusuk, difitnah dari belakang, katakan aku bukan siapa-siapa. Kamu mau ngatain aku berapa kali pun, aku tetap baik sama kamu. Itu pernah saya terapkan, saudara ya. Sampai kalau saya dimaki, dulu suami saya maki saya bilang gini, kamu mau baik sama aku, kamu mau jahat sama aku ya tetap baik sama kamu. Itu saya ucapkan, saudara ya. Itu supaya mengingatkan diri saya, supaya saya nggak pernah lemah untuk, kan ada ayatnya,
Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik dan jangan pernah menjadi lemah. Seringkali di titik tertentu kita lemah untuk berbuat baik karena sudah keterlaluan, ya. Orang bisa bilang gini, Bu, keterlaluan, saya sampai marah keterlaluan. Nah, itu tidak boleh. Kalau firman Tuhan berkata jangan jemu-jemu, jangan lemah, maka juga yang ketiganya apa? Jangan menyerah untuk berbuat baik. Terus lakukan berbuat baik. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik ya, penjelasan dari Ibu Gembala tersebut juga menjawab beberapa pertanyaan sekaligus ya di tempat ini. Kalau suami masih berselingkuh atau apa, harus sabar, harus doakan, harus terus ya berdoa buat suaminya, jangan pernah patah semangat. Nah, ini ada suatu pertanyaan yang agak sedikit unik ini ya. Suaminya udah lepas dari pelakor dan mereka bikin mezbah. Nah, suami seringkali doa juga ada pokok doanya, anak pelakornya disebut untuk didoakan. Itu kalau menurut saya sih bagus aja ya, didoakan supaya baik ya. Nah, gimana respon saya dan anak-anak katanya begitu, Bu? Tidak apa-apa, kalau mau didoakan ya anggap dia pendoa syafaat. Kan pendoa syafaat ya anggap aja dia mendoakan banyak orang termasuk anaknya pelakor. Daripada nanti anaknya pelakor jadi preman ya susah. Lebih baik didoakan supaya anaknya pelakor jadi pendeta. Saya doain anak-anaknya yang dari suami saya doain dia jadi orang yang takut akan Tuhan, kan jauh lebih baik. Kasihan juga kan kalau kita nggak doakan dia jadi preman karena lihat mamanya seperti itu, malah dia jadi pembunuh, kan lebih ngeri. Tapi kalau kita doakan, walaupun mamanya punya benih yang buruk, tapi karena kita doakan dia jadi baik, anak-anak jadi baik, ini juga salah satu visi Tuhan. Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang berdosa, ya. Jadi untuk diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, pertanyaan yang cukup sering juga ini tentang bagaimana membedakan keputusan berdasarkan keputusan hati ya, atau memang itu berdasarkan keinginan Tuhan. Takutnya salah ambil keputusan kan, biasa begitu. Gimana, Bu, membedakannya? Ya, saya sering ngomong, kasih waktu untuk Tuhan. Biasanya Tuhan tuh kalau diminta peneguhan, itu pasti dikasih. Nggak mungkin nggak. Tapi jangan terburu-buru. Ya, Tuhan mungkin peneguhan satu, saudara belum lihat. Minta peneguhan yang kedua, minta peneguhan ketiga, enggak apa-apa. Sampai benar-benar hati kita berkata, oh ini benar dari Tuhan. Biasanya seperti itu, khususnya yang mau memulai usaha ya. Hari ini kan masa sukar, ada banyak orang yang justru tidak minta peneguhan Tuhan, kepingin cepat kaya, malah bangkrut saudara ya. Lebih baik minta peneguhan Tuhan. Kalau sudah dari Tuhan, walaupun bukan instan, tapi itu yang terbaik. Saudara tidak akan pernah bangkrut, malah susah payah ndak nambahi ya. Jadi minta peneguhan Tuhan itu bisa berapa kali. Saya kalau minta peneguhan Tuhan bisa sampai 3 kali. Saya minta pastikan Tuhan benar ndak jalan hidup saya, minta. Ketika Tuhan kasih firman ke satu, kedua, ketiga, dan saya lihat tanda-tanda nyata, nah itu baru saya sinkronkan. Oh ini berarti dari Tuhan. Berarti Tuhan sudah izinkan saya untuk melangkah. Itu aja ya. Tuhan Yesus memberkati. Tadi ada pertanyaan Bu Lani, saya baca Bu Lani, shalom. Ya, Bu Lani, ya dia masih mungkin teringat ya akan suami gitu, masih sedih. Ya kita doakan nanti Bu Lani supaya bisa lepas dari itu semua ya. Bu Lani sabar ya, tetap percaya bahwa suami sudah enak di sana ya. Ya tetap sabar ya. Baik, nah ini ada seorang ibu yang mungkin suaminya sedang mengurus surat gugatan cerai. Nah kemudian ibu ini berpikir untuk mengurus surat warisan untuk anak. Ya jadi karena yang kerja ya ibu ini, katanya begitu, merasa dia yang bekerja, kemudian ada beberapa aset juga atas nama ibu ini. Nah apakah dosa nggak Bu saya ngurus-ngurus ini sementara suami ngurus surat cerai gitu? Nanti supaya waktu bercerai mungkin nggak terlalu bingung untuk ngurus gimana gitu ya. Gimana Bu? Apakah dosa seperti hal seperti ini? Ya kalau ibu punya iman yang teguh,
Ibu tidak usah ngurus-ngurus dulu, lebih baik ditolak, dideklar dengan firman. Yang Ibu perlu berusaha hari ini sungguh-sungguh, yang penting Ibu jaga hati, Ibu katakan pegangan yang teguh, apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia. Aku tolak perceraian, aku tolak yang namanya pihak ketiga, manusia yang mau memisahkan rumah tangga saya. Ibu lebih baik declare itu, lebih penting, karena firman itu akan berperang, memerdekakan, memulihkan rumah tangga Ibu. Kalau Ibu ngurus-ngurus berarti Ibu sepakat cerai, itu iman ya. Jadi menurut saya jangan diimani cerai, lebih baik Ibu declare hari ini banyak mengucapkan firman, itu pegangan Ibu yang teguh, tidak ada lain. Sambil Ibu hari ini tetap tenang aja, karena Tuhan tetap sediakan di penghiburan, kekuatan, ya, belas kasihan. Minta belas kasihan Tuhan atas rumah tangga Ibu, supaya yang tadinya kacau, Tuhan akan pulihkan. Jangan ngurus dulu harta gono gini ya. Urus dulu yang penting, waspada, berjaga-jaga atas kehidupan yang Tuhan mau, yaitu pegang teguh janji Tuhan, firman Tuhan, itu aja yang paling dikejar duluan ya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, ya ada pertanyaan tentang ya ini ada suami yang silent treatment karena mungkin sudah merasa nyaman terpisah dengan istrinya, jadi ya sudah hidup masing-masing aja gitulah, kita LDR jarang komunikasi dan segala macam, urus masing-masing begitu. Nah gimana Bu, saya harus apa yang harus saya lakukan? Rasanya seperti digantung gitu, ini masalah kok nggak selesai-selesai gitu, gimana Bu? Nggak jadi masalah itu tadi. Sekarang ini jangan ribut dengan masalah yang nggak selesai. It's okay. Duri dalam daging kalau dilanjutkan itu pun tujuannya baik. Ya, supaya nanti kalau sudah dipulihkan. Saya percaya loh, suami yang hari ini selingkuh itu juga diproses Tuhan. Jadi baik, jangan takut. Karena kalau pemulihannya kan Tuhan janji gini, segala sesuatu dibuat indah pada waktunya. Jadi yang dibuat indah bukan hanya ibu, tapi suami juga yang selingkuh ada prosesnya sendiri untuk buat indah. Nanti kalau sudah yang indah ini indah diketemukan, waduh indahnya itu anggur yang manis. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang pasangannya selingkuh, jangan takut. Karena Tuhan juga proses pasanganmu yang selingkuh yang ada di luar sana. Walaupun dia jatuh dalam dosa, nanti prosesnya dia bayar harga akibat dosa, itu buat titik balik dia bertobat. Nah, sementara kita dengan perbuatan suami, istri yang menyakitkan, kita juga dibentuk sama Tuhan. Sama, dua-dua. Tapi nanti alatnya Tuhan membentuk suami yang selingkuh dengan istri yang bertahan, suami yang bertahan, istri yang selingkuh. Itu jelas beda caranya. Tapi nanti semuanya akan dibuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya Tuhan. Jadi jangan paksa waktunya Tuhan. Kalau hari ini masih proses Ibu, berarti belum waktunya Tuhan. Ibu sabar, tapi kesabaran bertahannya pasti menikmati kemenangan bersama Tuhan. Ya, yang penting Ibu jangan terseret pikiran dunia, arus dunia, jangan sombong ya, tetap jadi orang yang tetap baik dan setia aja sama suami, karena kita mau setia sama Tuhan. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, juga tadi ada beberapa pertanyaan yang seputar suami yang belum bisa berubah atau segala macam. Tetap doain ya, tetap doain terus saja ya, biar Tuhan yang berurusan sama suami. Nah, sebagai pertanyaan terakhir aja ya, ini saya coba untuk rangkum juga pertanyaan-pertanyaan ini sama kurang lebih. Nah, yang terakhir Bu, tips ketika down. Ya, ketika kecewa, ketika lagi pahit lagi, mungkin sudah sempat dulu pahit, kemudian alami pemulihan, down lagi karena alami pahit lagi, sampai ada kekhawatiran. Nah, itu gimana tipsnya? Singkat, padat, jelas Bu. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, hidup jangan ditentukan oleh kebahagiaan. Jujur, manusia itu salahnya gini. Kita hidup ditentukan kebahagiaannya ketika suami kembali. Ketika keuangannya pulih, baru bahagia. Jujur, kalau hidup ditentukan arti bahagia karena kita punya sumber kebahagiaan, yaitu Yesus. Saudara, walaupun diproses lagi, saudara tidak akan kehilangan arti bahagia, saudara. Tangkep ya, bahkan firman Tuhan berkata apa?
Berbahagialah engkau jika engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi saya berusaha menerapkan ini dalam hidup saya. Ketika saya di PHP, di pengharapan palsu, suami saya sudah minta maaf, nangis-nangis sama saya. Kembali lagi berapa kali seperti itu. Awal saya down, tanya mama saya. Awal saya itu sudah hun-hun, saudara. Otak saya sudah blank awalnya. Karena waktu itu saya diajak ngomong A, jawabnya B, jawabnya C. Diajak ngomong B, jawabnya C. Kata pengerja saya sudah hun-hun, saya sudah benar-benar error hari itu karena saya kecewa berat. Kenapa suami saya yang sudah nangis-nangis minta maaf kembali lagi sama wanita tobat. Nah, sejak hari itu Tuhan mengingatkan hidup saya. Eli, taruh letak bahagiamu di mana? Kalau bahagiamu ketika suamimu kembali, maka engkau akan jadi bulanan-bulanan iblis. Iblis bisa tangkap celah itu ketika suaminya nggak kembali, engkau down lagi. Makanya hari itu saya mulai meletakkan kebahagiaan saya ketika saya punya Tuhan. Jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, saya cuma bilang sama Tuhan, Kamsia Tuhan, ini waktunya kebahagiaanku karena aku tetap punya Tuhan. Sepanjang Tuhan Yesus ada di dalam hidup saya tidak mau down. Kenapa? Karena saya punya sumber yang lebih dari suami saya punya sumber yang lebih dari keuangan saya yang rugi, usaha saya yang bangkrut, rumah saya yang harus dilelang bank. Saya punya sumber kebahagiaan yang lebih, yaitu ketika saya punya Yesus. Makanya Daud itu luar biasa. Kenapa? Daud bilang gini, asal jangan ambil rohmu daripadaku. Hari ini kebahagiaan saudara taruh di mana? Kalau kebahagiaanmu tentang seputar materi, dicintai suami, punya rumah tangga yang bahagia, nyaman, sehat, maka hidupmu tidak akan pernah bahagia. Kalau kita tidak mau down, taruh rasa bahagiamu. Setiap kali jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, katakan, kebahagiaanku sedang dilimpah-limpahkan sama Tuhan. Itu arti di mana kita tidak akan pernah down, ya. Sekali lagi buat siapapun yang mendengar, yuk hari ini jangan tunda-tunda lagi, serius sama Tuhan. Letakkan, bertahan, taruh kebahagiaanmu karena kita punya segala-galanya. Uang bukan segala-galanya. Suamimu, istrimu baik, anakmu baik, kesehatanmu bukan segala-galanya. Karena ini bisa berlalu. Tapi kalau Tuhan segala-galanya, langit dan bumi boleh berlalu. Tapi perkataan Tuhan sendiri tidak pernah berlalu dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur, kami percaya sebentar kami akan istirahat tidur, kami menikmati berkat Tuhan yang dicintainya, buat kita yang dicintainya, berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya.